Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak kelas 8A? Semoga kalian sehat selalu, tetap semangat walaupun belajar di rumah. Sebelum kita mulai materi kita hari ini, materi terakhir tentang teks eksplanasi, mari kita berdoa terlebih dahulu. Semoga apa yang saya sampaikan bisa kalian terima. Berdoa dimulai. Doa selesai. Bismillah. Membahas tentang teks eksplanasi dari definisi dan ciri-ciri. Kalian harus tahu apa itu eksplanasi. Nah, teks eksplanasi di sini adalah teks yang bertujuan menjelaskan proses terjadinya suatu peristiwa, baik alam, sosial maupun budaya. Nah, itu eksplanasi. Jadi bertujuan itu menjelaskan proses terjadinya sesuatu, baik dari fenomena alam, sosial maupun dari budaya tersebut. Teks eksplanasi ditulis untuk menjawab pertanyaan bagaimana atau mengapa. Pertanyaan bagaimana membutuhkan jawaban berupa deskripsi. Pertanyaan mengapa membutuhkan jawaban berupa penjelasan. Jadi bagaimana proses itu bisa terjadi. Nah, itu dijelaskan dengan digambarkan secara langsung. Kemudian ada juga mengapa peristiwa itu terjadi, ada sebab dan akibatnya dijelaskan di dalam teks eksplanasi tersebut. Nah, menyimpulkan dari informasi isi teks eksplanasi, yang pertama dia informasi penting dalam teks eksplanasi. Pokok-pokok isi informasi merupakan hal yang penting dalam sebuah teks ya. Jadi ada informasi yang penting seperti ide pokoknya, gagasan pokok itu. Buat menyimpulkannya kalian cari dulu nih informasi yang penting dalam teks. Nah, baru bisa isi dari teks eksplanasi. Berdasar isi teks eksplanasi memaparkan suatu proses terjadinya. Jadi mengapa, bagaimana itu bisa terjadi. Jadi sebelum kita menyimpulkan, kita baca dulu tuh informasinya penting dalam eksplanasi, baru kita membaca isi dalam teks eksplanasi tersebut. Ikhtisar, ringkasan dari teks eksplanasi. Yang pertama, ikhtisarnya kita cari ide pokoknya dulu nih. Ide pokok dan untuk paragraf eksplanasi tersebut. Ide pokok itu bisa di awal, di akhir, ataupun di awal dan di akhir. Kemudian ada juga ringkasan isi teks eksplanasi. Ringkasan menyajikan suatu karangan dalam bentuk singkat. Ya, meringkas bertujuan agar pembaca mudah memahami isi karangan tersebut. Nah, langkah-langkah meringkas, yang pertama membaca karangan dulu, kemudian mencari ide pokoknya, ketiga menyusun ide pokoknya menjadi suatu kalimat, keempat memungkinkan ringkasan dipadatkan atau diringkaskan lain, dan lima memadukan cerita kembali menggunakan kalimat kata-kata sendiri. Ya, itu langkah-langkah meringkas. Jadi baca dulu, kemudian tentukan ide pokok, menyusun ide pokok, terus disingkat lagi, diringkas lagi, dipadatkan lagi, kemudian diceritakan kembali menggunakan kata-kata sendiri. Yang pertama adalah strukturnya pernyataan umum atau identifikasi masalah, itu sama tuh. Kemudian deretan penjelas dan interpretasi. Pernyataan umum berisi tentang penyataan umum tentang fenomena yang akan dibahas, bisa berupa fenomena tersebut atau penjelasannya. Nah, kalau deretan penjelas itu proses mengapa bisa terjadinya hal tersebut, misalnya terjadi tsunami. Nah, mengapa bisa terjadi tersebut tidak ada di deretan penjelas. Interpretasi itu adalah tutup teks tersebut, simpulan dari pernyataan umum dan deretan penjelas. Nah, lihat di sini adalah teks eksplanasi tentang salju. Salju adalah salah satu fenomena alam yang menarik. Nah, di sini ada lagi pembentukan salju terkait, bisa kalian baca. Nah, di sini adalah salju adalah salah satu fenomena. Nah, itu yang maksud dari identifikasi fenomena atau pernyataan umumnya. Jadi dia membahas tentang salju. Apa pengertian salju itu? Apa itu salju? Nah, itu identifikasi fenomena atau pernyataan umum. Ya, itu sama. Buku pernyataan umum kok situ identifikasi fenomena itu sama. Yang kedua adalah proses terjadi salju bermula pada proses terjadinya itu masuk dari rangkaian kejadian, sama. Pembentukan salju pada awan, itu proses saljunya rangkaian kejadian. Ini sama rangkaian kejadian juga. Nah, ulasannya atau interpretasinya
itu adalah simpulannya. Kristal salju memiliki unik, tidak ada kristal dunia ini yang mempunyai. Nah, itu simpulan dari rangkaian peristiwa dan identifikasi fenomena atau pernyataan umum. Unsur dari kebahasaan menggunakan kata teknis, menggunakan kata serapan, menggunakan konjungsi, kausikal, dan kronologis, dan menggunakan kata benda. Teknis dia istilah-istilah dalam geografi, bisa tadi erosi, erupsi, delta. Nah, itu merupakan istilah, kata-kata istilah. Kemudian kata serapan yang diserap dari bahasa asing menjadi bahasa Indonesia, kata serapannya. Kemudian konjungsi kausalitas itu adanya konjungsi hubungan sebab, yaitu sebab itu, karena itu masuk dari konjungsi kausalitas. Kalau kronologis itu suatu hubungan waktu dari dua peristiwa atau dua kejadian yang berbeda. Konjungsinya ada apa aja? Ada selanjutnya, kemudian, sebelumnya, sementara, sejak. Kata benda merujuk pada manusia, benda, petir, hujan, puting beliung, dan sebagainya. Nah, ini sama nih, angin puting beliung sama contohnya dari eksplanasi tersebut. Baik, menyusun teks eksplanasi, ada pola pengembangan teks eksplanasi, langkah-langkah. Pola pengembangannya ada pola pengembangan kausalitas sebab akibat sama kronologis. Nah, mengembangkan karangan, menentukan topik dulu nih, langkah-langkah untuk menyusun karangan, menentukan topik, kemudian mengumpulkan referensi, mengembangkan kerangka penangkap, dan menyusun paragraf. Baik, terima kasih ya. Sampai di sini penjelasan Ibu. Jika ada yang kurang paham, silakan bertanya. Kalau misalnya sudah paham, nanti akan ada latihan tentang teks eksplanasi. Terima kasih kelas 8A, tetap semangat. Semoga nanti pas menjawab soal pas juga hari Senin bisa berjalan dengan lancar. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.